fokus ke bagaimana kita membuat supaya proses server ini dapat melayani beberapa klien sekaligus dengan multi-thread. Kalau kita membahas yang minggu lalu bahwa multi-thread ini adalah kita menggunakan library internal dari Python menggunakan threading. Nah, sebenarnya untuk konkurensi ini banyak macamnya gitu ya. Kita bisa menggunakan asinkronus, kita bisa menggunakan multi-processing, dan salah satunya adalah multi-threading. Ya, nanti coba kalian review kembali yang lalu nanti, tapi mungkin fokus kita sekarang hanyalah pakai penggunaan multi-threading. Pada saat komunikasi itu dilakukan, gitu ya. Pada saat komunikasi dilakukan, maka antara klien proses dan server proses tentu saja membutuhkan adanya tata cara komunikasi. Nah, ini kenapa tata cara komunikasi ini diperlukan? Karena ini sama-sama program, gitu. Sama-sama program, dan program itu adalah masalah sinkronisasi. Bagaimana kita mensinkronisasikan, misalkan gitu ya, kalau kita misalkan mengadakan upacara bendera gitu ya. Upacara bendera itu kalau semua orang itu dibiarkan tanpa program, ya tanpa program itu artinya apa? Tanpa aturan, maka semuanya akan berjalan sendiri-sendiri. Nah, di sini perlu adanya sinkronisasi. Siapa yang harus mengirim, siapa yang harus menerima, siapa yang harus request, siapa yang harus merespon. Nah, pada komunikasi klien server, tentu saja klien lah yang akan melakukan request dan server yang akan merespon request tersebut dengan apa yang di request tadi. Nah, ini harus memerlukan suatu aturan, gitu. Memerlukan suatu aturan di mana aturan ini harus dituangkan dalam suatu spesifikasi. Harus didefinisikan dalam suatu spesifikasi aturan sehingga pemrogram dari klien server, karena kita harusnya tidak berpikir bahwa klien dan server ini di-develop oleh orang yang sama atau oleh tim yang sama atau oleh organisasi yang sama. Nah, kalau di dalam real life klien proses dan server proses ini akan di-develop oleh tim yang berbeda, gitu ya. Ya seperti halnya yang digunakan di internet saat ini, misalkan aja web servernya Google, YouTube dan sebagainya itu di-develop oleh tim servernya Google dan sebagainya. Tapi pada sisi klien sebenarnya seperti programmer yang memanfaatkan YouTube, memanfaatkan web, itu mempunyai programmer sendiri. Nah, bagaimana cara programmer ini dapat berkomunikasi? Maksudnya dapat berkomunikasi itu bagaimana programnya kok dapat bisa berkomunikasi dengan baik? Karena ada acuan. Acuannya adalah RFC 2616, ya adalah protokol HTTP. Nah, dari situlah kita melihat sekarang ada web browser dan web server. Web browser mengakses ke web server dengan cara menerapkan RFC 2616 atau HTTP 10 atau HTTP yang sekarang sudah HTTP 20. Nah, itu mungkin itu adalah itu adalah panduan atau referensi dari komunikasi antara klien dan server untuk aplikasi HTTP. Ya, HTTP adalah protokol yang kita gunakan saat ini untuk browsing ke internet dan seterusnya. Nah, pertama kita akan bahas dulu yang multi-threaded server. Nah. Mungkin bisa dilihat di gambar di situ bahwa di dalam untuk membuat suatu program yang dapat melayani secara multi-thread, program server yang dalam melayani, maka kita membutuhkan adanya 2 thread di situ. Yang pertama adalah
satu adalah main thread, dan kedua adalah client processing thread yang di sini. Nah, client processing thread ini adalah suatu thread yang di-generate atau dibuat atau di-create oleh main thread ini setiap kali ada client baru. Nah, jadi pada saat dia akan jadi kalau kita lihat alur dari itu, klien akan membuat koneksi ke main thread akan mendispatch-nya. Main thread ini akan create thread baru di sini, dan kemudian mendispatch-nya ke sini. Setelah itu main thread akan free, jadi dia tidak akan lagi menerima request dari klien. Akan free artinya dia akan tidak teroccupied atau tidak dia akan bebas untuk menerima klien-klien baru. Ya, jadi main thread ini tugasnya hanyalah untuk menerima klien-klien baru. Terus setelah mendapatkan klien baru, dia akan membuat thread baru dan mendispatch-nya ke thread yang baru. Dan kemudian komunikasi dari klien ke thread itu akan dihandle oleh client processing thread ini. Jadi semakin banyak klien, maka akan semakin banyak klien processing thread-nya. Nah, jadi kemampuan dari ini akan ditentukan dari seberapa banyak klien processing thread yang bisa dibuat. Jadi thread utama dan thread client processing thread. Oke, kita kembali ke elemen utama tadi. Nah, kemudian kita di dalam ini nanti akan ada, kita akan menggunakan library dari trading, ya, library dari trading. Oke, jadi kita akan sekaligus membahas yang ada di ini ya, yang ada di GitHub. Yang ini coba kalian clone lagi yang terbaru untuk referensi ya. Nah, kita akan membahas langsung di program file server ya, server untuk melihat implementasi dari struktur trading. Nah, struktur thread kita akan menggunakan library trading yang sudah disediakan oleh Python. Kita menggunakan cara multi thread ya, di mana implementasi ini thread yang kita buat akan menggunakan cara subclassing pada kelas thread, sehingga dengan ini kita akan lebih leluasa dalam melakukan kontrol terhadap behavior dan thread yang kita punya. Jadi mungkin kalau yang pada pembahasan minggu yang lalu adalah kita membahas tentang kita menggunakan library thread memanggil fungsi dan argumen gitu ya. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan membuat thread itu selangkah lebih advance, yaitu dengan cara melakukan subclassing. Nah, strukturnya secara umum paling enggak seperti ini ya. Jadi di thread itu pada dasarnya akan ada yang namanya init dan run ya, init dan run. Pada saat kita meng-create sebuah thread, maka thread itu akan diinisialisasi. Setelah itu kan kita start. Nah, pada saat start itu akan dijalankan di sini. Nah, pada saat dijalankan ini, run ini akan berisi loop ya, pada umumnya berisi loop. Nah, kalau untuk main thread maka isinya adalah infinite loop, di mana tugasnya adalah listen, accept new connection, kemudian create new thread, dispatch, dan loop kembali.
Jadi ini merupakan proses yang sirkular. Jika dia sudah menerima ini, baru kemudian dia create new thread dan mendispatch. Nah, kemudian bagaimana isi dari ini? Sama, bahwa client processing thread juga akan sama. Pada saat dia di-create, dia akan init, di mana init ini melakukan proses-proses yang dilakukan di awal, dan kemudian akan start. Nah, start ini menjalankan looping juga, di mana looping ini adalah akan juga bisa dikatakan infinite, tapi sebenarnya infinite-nya itu life cycle-nya hanya berumur sampai koneksi itu di-close dari klien. Jadi pada saat koneksi itu di-close dari klien, ya sudah, klien processing thread ini selesai. Dan dia tidak, gimana caranya menyelesaikan thread ini? Ya run-nya aja tinggal jadi kalau run ini terdapat infinite loop, dia nggak akan pernah selesai. Tapi kalau run ini pada saat tertentu itu harus di-break, harus di-close, maka ya sudah, dia akan hilang sendiri. Nah, jadi tugas dari client processing thread ini adalah read dari socket, kemudian memproses request. Request ini adalah dalam bentuk string yang masuk dari socket ini. Kemudian return dan close. Sudah selesai itu lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana proses request itu dilakukan. Nah, itu nanti ada implementasi protokol. Nah, sekarang kita lihat yang di source code ya. Kita lihat yang di source code. Ya, kita lihat yang di source code ini. Mungkin pada kita lihat di sini ada ini ya, file protokol. Ini nanti kita bahas setelah ini. Jadi file protokol ini adalah sebuah fungsi khusus untuk menangani protokol. Jadi di sini saya akan membagi tugas dari program kita ini ke dalam tiga layer gitu ya, 3 layer atau tiga bagian. Yang pertama adalah file interface, kedua adalah file protokol yang bertugas mengimplementasikan protokol, dan yang ini, yang untuk server, yang untuk berurusan langsung dengan klien. Oke. Nah, kita lihat yang ini dulu, yang main thread ya, yang main thread. Nah, main thread ini seperti yang tadi saya katakan, ada init dan ada run. Nah, server ini kita inisialisasi seperti kita menginisialisasi program yang sebelum-sebelumnya, bahwa ada IP address. Cuman sekarang IP address-nya kita masukkan sebagai parameter. Dengan parameter default, IP address adalah 0000, di portnya 889. Kita akan selalu bisa mengganti port ini ke port yang lain, atau IP address ini ke IP address yang lain. Nah, kemudian kita lihat di sini ada socket. Cuman sekarang ada bilangnya self my socket. Artinya apa? Self ini untuk menandakan bahwa variabel tersebut adalah lokal ke instance dari main thread ini ketika dia diinstansiasi atau pada saat program itu berjalan. Nah, sini seperti biasa ya, ada inisialisasi socket. Nah, kemudian di sini ada pada saat sudah dilakukan inisialisasi, kita start thread untuk main thread ini. Nah, kemudian setelah start ini setelah init, baru kemudian ada proses namanya start. Nah, di sini ada start. Jadi pada saat kita mau create server main thread ini, main thread akan dijalankan di awal dengan port 6666. Addressnya 0000, kemudian di start. Nah, pada saat start ini, main thread akan mengakses ini, menjalankan ini. Nah, server berjalan di IP address yang sudah ada ditentukan. Nah, kemudian bind, kemudian self my socket listen. Setelah listen, kita lihat di sini ada while true. Nah, while true ini yang kita sebut tadi sebagai infinite loop di sini. Jadi di ini harusnya program main thread ini tidak akan pernah berhenti kecuali di break atau dihentikan.
gitu ya, atau mendapatkan kontrol ada suatu instruksi supaya berhenti. Nah, tapi pada normalnya program server ini tidak akan dihentikan karena dia merupakan infinite loop. Nah, bagaimana alur kita infinite loop? Dia cuman membaca koneksi yang didapatkan di sini, accept ya. Jadi accept ini akan blocking, akan menunggu sampai ada klien baru. Pada saat ada klien baru, dia akan berlanjut ke sini. Nah, inilah yang disebut sebagai client processing thread. Client processing thread ini akan dibuat pada saat sudah accept, berarti sudah ada koneksi baru, dia baru di-create. Setelah itu, start. Lalu di sini digunakan untuk mencatat klien-klien yang sudah masuk ini ya. Oke, jadi yang disebut dengan client processing thread, bagaimana prosesnya seperti ini. Nah, kemudian kita coba bahas yang di client processing thread. Nah, yang di atas ini, proses the client ini. Ini sama alurnya, bahwa di dalam client processing thread ini juga terjadi ini. Cuman sekarang kita lihat sini, yang dipasingkan adalah koneksi dari ini. Koneksi dari klien yang diterima oleh main thread. Main thread akan melemparkan self connection dan self client address ini ke sini. Melemparkannya ke sini. Melemparkannya ke proses the client. Jadi pada saat dia dilemparkan, maka gambar komunikasi dua arah itu connection akan dihandle oleh client processing thread, di mana akan mendapatkan informasi client address ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, proses the client ini adalah dia akan menerima koneksi. Ya ini parameternya kan bersesuaian dengan yang self connection tadi dan self address di sini. Nah, kemudian di inisialisasi. Nah, baru kemudian dia akan menjalankan run. Nah, run ini kita bisa memanfaatkan infinite loop juga sebenarnya. Biar gampang, kita manfaatkan infinite loop juga. Namun, nanti akan close atau akan break ketika request tadi sudah diproses. Di mana request itu diproses? Itu di sini. Jadi, pada saat kita melakukan infinite loop, kita akan selalu menerima data di sini. Nah, tentu saja kita nggak bisa menerima data sekaligus dalam jumlah besar. Nah, sehingga kita menerima data itu ya jumlahnya kecil-kecil seperti ini 32 byte maksimum gitu ya. Tapi kalau misalnya data itu misalkan gitu ya, contoh kasusnya adalah upload file, maka isi file itu bisa jadi 1 mega, 2 mega gitu, 2 megabyte, maka ya tentu saja ini harus di loop supaya mendapatkan data yang utuh. Nah, tapi jika data itu sudah cukup ya, maka akan ada if data. Nah, data ini didekode dari soket ya, diambil dari soket, kemudian diproses. Ya, kemudian diproses. Kemudian ya ini adalah diproses. Artinya ini adalah fungsi. Jadi fungsi dengan melibatkan data D. D ini adalah data yang diambil dari soket, diproses di fungsi namanya proses string. Nah, proses string ini di mana? Proses stringnya ada di mana? Dia ada di sini. Nah, ini Pak, processing ya, prosesor dari protokolnya. Jadi proses string yang diterima dari soket ini akan dimasukkan ke hasil akan dikembalikan ke sini. Nah, karena proses dari server main thread dan proses client thread ini cukup general gitu ya, maka sebenarnya program ini bisa kalian jadikan sebagai template untuk membuat server-server yang lain nantinya, gitu ya. Jadi kalau kalian misalkan ada tugas untuk membuat protokol lain, ya tinggal mengganti ininya aja, saja. Karena apa? Semua yang lain ini sama gitu ya. Dalam pemrosesan client server, main thread dan proses the client thread ini itu pada umumnya menjalankan life cycle yang sama. Yang berbeda adalah string itu diproses menghasilkan apa.
Nah, begitu. Jadi itu adalah adalah bisa dikatakan sebagai program template gitu ya, template bagi kalian yang ingin membuat program client server dengan multi threading. Oke, berikutnya adalah kita bahas yang studi kasusnya. Nah, setelah kita tadi dijelaskan tentang multi-thread server, maka kita langsung aja menuju ke studi kasus, yaitu kita akan membuat sebuah file server. Nah, file server ini, ya seperti yang saya katakan, ini ada di GitHub ya, GitHub RM77 itu di Procjar. Sekarang ada di folder namanya Procjar 4A, ya, Procjar 4A. Di situ nanti akan ada directory files. Nah, di sini kita akan membuat file server untuk melayani klien mengakses file-file yang disediakan dalam directory files. Isinya adalah file-file berikut ini. Jadi ada 3 file di sini. Ada Donald Bebek, Pokijan, dan RFC 2616. Sebagai contoh saja. Nah, coba nanti kalian lihat situ. RFC 2616 ini adalah protokol web ya. Jadi protokol HTTP itu adalah RFC-nya adalah dokumen referensi dari protokol HTTP antara klien dan server itu ada di RFC 2616. Sedangkan Donald Bebek dan Pokijan ini kalian saya kira sudah tahu sendiri, bisa lihat situ. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sana, ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan program server tadi? Ada? Bisa dilanjutkan ya? Oke, jadi kita lanjutkan di spesifikasi protokol. Jadi protokol ini tetap harus didefinisikan di awal sebelum kita melangkah ke pembuatan protokol. Itu harus kita definisikan, ya, harus didefinisikan. Karena kalau tidak didefinisikan, kita tidak punya acuan dalam membuat komen apa yang harus diproses, string apa yang harus diproses dan seterusnya. Maka untuk itu spesifikasinya bisa kalian lihat di sini. Nah, protokol ya. Nah, saya kira itu sudah cukup jelas bahwa aturan protokol ini mempunyai aturan seperti ini. Nah, jadi kalian nanti perlu diperhatikan. Nanti ini adalah tugas untuk tugas berikutnya, bukan tugas yang sekarang. Tugas-tugas yang berikutnya adalah at least ada yang membuat protokol. Nah, ini adalah contoh dari spesifikasi. Pada dasarnya spesifikasi protokol ini bisa berupa apa saja. Formatnya juga berupa apa saja. Namun yang diperlukan adalah clarity, clarity karena ini nanti digunakan sebagai referensi dari programmer untuk client side dan juga programmer untuk server side. Seperti mungkin kalau saya buka di ini ya di RFC 2616 untuk RFC 2616. Nah, contohnya itu ya, contohnya. Ini contoh dari dokumentasi spesifikasi protokol HTTP. Nah, ini ya. Ini malah lebih panjang lagi. Ini malah lebih panjang lagi. Malah lebih panjang dan ini pembuatan ininya tahun 1999. Kemudian sudah di update gitu ya. Dan sudah diupdate di tahun berapa gitu, saya lupa. 2616. Dan RFC 2616 ini mengobsolet 2068. Nah, ini contoh dari, dan di sini kalau kita lihat daftar isinya aja sudah seperti ini. Nah, ini pada dasarnya adalah untuk melakukan
clarity, untuk memperjelas agar klien programmer dan server programmer itu mempunyai referensi yang sama. Nah, contoh referensinya apa? Coba kita lihat di sini. Coba kita lihat di basic rules ya. Basic rule HTTP mendefinisikan sequence of CRLF sebagai end of line marker dan seterusnya. Coba kita lihat basic rule ya. Ini. The following rules are used throughout this specification to describe basic parsing construct. The US ASCII coded character set is defined by ASCII dan seterusnya. Dan ini semua yang berkaitan dengan processing informasi di situ, itu dijelaskan di sini semua. Bagaimana HTTP 1.1 itu mendefinisikan end of line marker. Jadi karena string ini kan panjang, tapi string panjang itu kan pasti berakhir. Nah, bagaimana menandai akhir dari string? Dia menggunakan CRLF. Jadi definisikan di sini semua. CRLF adalah CRLF. CRLF adalah karakter 13 dan 10 gitu ya. Karakter 13 di mana diasosiasikan sebagai media type dan seterusnya. Kemudian protokol parameter dan seterusnya. Nah, mungkin protokol yang kita buat nanti tidak sekompleks ini ya, karena kita membutuhkan clarity. Di sini disebutkan bahwa ada aturan umum protokol bahwa klien mengirimkan request dalam bentuk string. String harus dalam bentuk format request spasi parameter. Parameter dapat berkembang menjadi parameter 1, parameter 2 jika dibutuhkan. Tergantung dari yang melayani, dari jenis request yang dilayani. Nah, contoh di sini juga request yang dilayani informasi umum. Jika request tidak dikenali, maka akan menghasilkan pesan, status error, data request tidak dikenali. Semua result akan diberikan dalam bentuk JSON dan diakhiri dengan karakter ASCII kode CRLF ya. Ini CRLF juga, atau RN /R/N 2 kali. Nah, jadi ini adalah seperti itu. Kemudian request apa saja yang dilayani? Nah, yang pertama adalah kita dapat mendapatkan daftar seluruh file yang dilayani oleh file server. Tujuannya. Jadi parameternya tidak ada. Hasilnya ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Kalau berhasil, maka dia akan menghasilkan status oke, di mana parameter berikutnya adalah list file yang diinikan ya, file-file yang dilayani. Dan jika gagal, maka akan ada tulisan status sumber error, data adalah pesan kesalahan ini. Terus kemudian, jadi kita hanya melayani dua operasi saja, ada list dan get. Nah, nanti tugas kalian mengembangkan protokol ini ke yang lain. Kemudian get adalah tujuan untuk mendapatkan isi file dan menyebutkan nama file dalam parameter. Parameternya adalah parameter 1 dengan berisi nama file. Hasilnya adalah oke, kemudian ada variabel data nama file yang diminta, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah protokol, spesifikasi protokol yang sangat sederhana dalam komunikasi dalam file server ini. Nah, sekarang ya pada dasarnya ini akan berisi deskripsi protokol, bagaimana request dilakukan, dan parameter apa saja yang dibutuhkan, terus bagaimana respon itu diterima nantinya, dan apa sajakah request yang dapat dilayani. Nah, ini yang menjadi garis besar dari protokol ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini adalah struktur program. Jadi di sini untuk memudahkan alur pembahasan dan clarity, saya akan membuat ada 3 file di sini. Dan masing-masing file mempunyai tugasnya masing-masing. Yang pertama adalah file interface. Nah, file interface ini merupakan fungsi logik yang berkaitan dengan operasi file tersebut. Jadi kalau lihat di programnya,
Di Prokjar ya, tunggu sebentar, loading. Ya mungkin akan saya lanjutkan dulu. Jadi yang pertama adalah file interface yang ada di file interface PY ini. Ini ya. Kalau kita lihat ini hanya ada dua operasi, di dalam file ini. Nah, di sini saya akan menggunakan classing ya, menggunakan kelas pada Python untuk membahas ini. Kenapa saya menggunakan kelas? Karena harapannya adalah kita dapat mengelola fungsi-fungsi ini secara lebih individual gitu, lebih tertutup sehingga nantinya pemrosesannya akan ya diharapkan akan lebih jelas gitu, lebih jelas di dalam ini. Nah, sekarang kita lihat apa saja isi dari file interface tadi. Sebagaimana yang dikatakan di protokol tadi, bahwanya ada dua operasi, itu ada list dan get. Nah, list itu apa? List itu tujuannya adalah untuk mendapatkan daftar seluruh file, get untuk mendapatkan isi file. Untuk mendapatkan seluruh file, maka kita menggunakan file list ini. File list dan berisi apa? Returnnya adalah status OK dalam bentuk dictionary dari Python. Dictionary dari Python. Jadi kita di sini saya memfokuskan diri di sini hanya yang pada file interface ini ya, untuk mencoba-coba operasi file, memastikan sukses tidaknya operasi dasarnya, maka ini haruslah fungsi logiknya harus jalan dulu, gitu. Fungsional logiknya harus jalan dulu. Nah, sehingga di situ semua masih berupa fungsi-fungsi tertutup yang dapat dites kapan saja. Di sini ada tesnya seperti ini. Jadi mungkin saya akan nyoba langsung di ini file interface. Nah, file interface ini saya sebagai programmer, saya akan bisa langsung ngetes ini tanpa harus menjalankan server. Tanpa harus menjalankan program server yang tadi dibahas tadi. Karena kalau kita harus menjalankan di server, maka pembahasan fungsi dasar tadi akan lebih lebih banyak stepnya, gitu ya, lebih banyak stepnya sehingga mungkin kita akan terganggu konsentrasinya karena harus melakukan step yang banyak tadi. Nah ini bisa kita jalankan kapan saja seperti ini. Nah sebagai contoh di sini saya akan menjalankan ini ya list ya. List di sini benar enggak sih, betul enggak isinya. Nah sini ada tulisan ini kan Pokjan, JPG, RFC 26 dan Donald BP sini. Hasil dari list ini. Jadi kalau kita lihat list ini isinya adalah glob. Glob ini adalah fungsi di Python untuk mendapatkan daftar file sesuai dengan format yang ada di sini. Jadi bintang-bintang itu berarti artinya semua file yang ada di dalam direktori tertentu. Nah di sini di awal init ini pada saat dia diinstansiasi dia akan langsung hadir ke file. Dari situ dia akan di glob hasilnya diberikan di sini. Kemudian berikutnya adalah get. Get itu isinya file name dengan parameter isinya adalah file dengan parameter file name. Nah, caranya get gimana ya? Tinggal file open dengan format RB dengan binary ya. Dan isi filenya langsung di read begitu saja. Di read dan di read hasilnya dimasukkan ke base 64 input. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita menggunakan base 64 input? Kenapa kita menggunakan base 64 input? Karena isi dari file binary, isi dari file tersebut adalah bentuknya adalah bentuk binary. Binary ini berisikan kode ASCII di mana itu di luar jangkauan dari string. Sehingga kita harus encode-nya menjadi bentuk string agar bisa diproses oleh string. Nah, itu kita menggunakan base 64 encode. Tentu saja nanti di bagian sana pasti akan ada proses decode nantinya. Nah, ini berikutnya.
Ya, decode yang di sini ini adalah untuk menjadikannya byte, ya, menjadikannya byte dan nanti akan dikembalikan ke sini. Nah, ini adalah data nama file yang tadi dan data file. Ya, seperti yang tadi dispesifikasi dari protokol ya. Ini list dan get adalah data nama file yang diminta, dan data file adalah isi dari file yang diminta. Kita bisa coba seperti ini. Jadi kalau get misalkan Pokigen ya, file Pokigen JPG, ya kita tinggal jalankan aja. Nah, ini adalah file Pokigen JPG. Jadi statusnya udah oke karena ada filenya. Nama filenya Pokigen JPG, data filenya adalah ini. Ini adalah hasil dari base64 encode ya. Jadi si file Pokigen itu dijadikan string dengan menggunakan base64 encode. Nah, sekarang saya coba akan jalankan ini. Salah nama filenya saya salahkan coba ya. Pokigen X, saya jalankan. Nah, error sini. Error data no such file or directory, nama file untuk Pokigen X tidak ada. Nah, jadi itu untuk protokol ini ya. Jadi jika error maka datanya adalah pesan kesalahan seperti ini. Jadi nama file bisa jadi tidak ada gitu ya, nama file tidak ada, jadi file yang diminta tidak ada. Kita kembalikan lagi ke misalnya. Sekarang kita jalankan lagi yang list ya, list. Oh, sorry, yang list ini ya, list di atas ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke file protokol. Nah, file protokol inilah yang akan dieksekusi oleh client processing thread tadi. Ya, kalau kita kembali ke file processing di sini, file protokol akan di-include oleh server tadi, file server tadi, server yang ada main thread dan client processing thread tadi, untuk digunakan di proses string ini. Nah, proses string ini bagaimana? Berarti ada string yang masuk ke client processing thread, kemudian string tersebut diproses, kemudian menghasilkan hasil ini. Nah, hasilnya ini yang dikembalikan ke kliennya. Nah, sekarang bagaimana proses ini? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah sebagai interface dari string ke fungsi yang tadi. Jadi file protokol ini adalah fungsi dari yang menerjemahkan dari string ke dalam bentuk fungsi yang tadi kita bahas di interface tadi. Jadi menerjemahkan data yang masuk dari soket, menerjemahkan apakah sesuai dengan protokol atau aturan yang dibuat. Data yang masuk dari klien adalah dalam bentuk bytes, yang pada akhirnya diproses dalam bentuk string. Nah, kita lihat di sini, ya cukup singkat sebenarnya. Jadi, ini juga definisinya dalam bentuk class. Di sini menggunakan file interface, kemudian proses string. Nah, proses string inilah yang dipanggil oleh client processing thread tadi. Di mana di situ ada parameter string data masuk. Jadi misalkan kita jalankan tadi, maka string tadi akan di-split untuk memastikan parameter yang sesuai protokol tadi. Jadi protokol tadi misalkan get gitu ya. Get ada parameter ini, maka get parameter itu adalah yang diproses secara benar gitu. Sesuai aturan ini, sesuai aturan dari ini, request spasi parameter. Jadi adalah sudah spasi, maka request dan parameter harus kita pisahkan. Apa parameternya, apa requestnya. Nah, di sini dilakukan C sama dengan 4. Kita menggunakan split dari Python. Ya, jadi dengan split itu semua spasi akan di split menjadi array. Jadi yang paling kiri itu adalah 0, dan berikutnya ke kanan, tambah ke kanan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita sudah definisikan bahwa request adalah C0 dalam bentuk ini. Kemudian
C0 itu adalah request. Jika requestnya adalah list, maka kita akan manggil file list dengan bentuk JSON. Dan di request protokolnya adalah bentuk JSON semua ya. Semua adalah dalam bentuk JSON, diakhiri dengan karakter ASCII code RNFN. Nah, kemudian kalau requestnya get, maka kita ambil parameter satu. Parameter satu adalah C1 strip. Jadi kalau misalkan ada get tapi tanpa parameter, dia akan masuk ke error karena C1 ini tidak ada. Errornya di sini yang menghandle. Request tidak dikenali. Oke, sekarang kita coba aja. Kita coba di sini ya. Kita coba menggunakan protokol ini. Kita coba menggunakan protokol aturan protokol tadi ya, list ya. List, coba kita lihat. Jalankan. Nah, kalau kita lihat di sini, hasil dari list dalam bentuk string tadi akan diterjemahkan ke list yang di file interface dan menghasilkan hasil yang sama dengan list yang. Nah, ini ada tulisan ya. Warning root list process ini log hasil dari login ini. Nah, sekarang kita coba misalkan list kita tambahin 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak ada masalah. Karena apa? Karena listnya ada. Coba kita berikan string kosong. Error, data, request tidak dikenali. Jadi tidak dikenali berarti tidak diproses selanjutnya, pasti error. Nah, sekarang coba kita gunakan get untuk penghijan ya. Nah, penghijan ini ini ya hasil dari mendapatkan file penghijan tadi seperti yang tadi. Nah, sekarang coba kita gunakan get tapi tanpa parameter coba ya. Hasilnya adalah error data request tidak dikenali karena tidak pakai parameter. Kenapa demikian? Karena pada sini get itu membutuhkan param 1, di mana param 1 adalah C1. Nah, C1 ini karena tidak ada, ya C1 tidak ada, maka akan di-throw ke exception ini. Error, sehingga errornya akan di-throw ke sini, sehingga menghasilkan pesan error, request tidak dikenali. Nah, demikian. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh file protokolnya adalah memproses string dalam bentuk yang disesuaikan dengan protokolnya. Jadi ini adalah interface bagi client processing thread ke interface di sini. Nah, kemudian baru file servernya yang tadi sudah dijelaskan di awal. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Jadi kalau nggak ada, baru kita menuju ke implementasi klien. Nah, namanya klien, kita akan membahas di sini, di mana klien ini yang adalah konsumen dari server yang kita buat tadi. Klien merupakan seperti tadi bahwa inilah yang akan mengimplementasikan protokol ini. Jadi misalkan program klien ini, dari program klien ini kita akan coba ya, saya jalankan server, saya jalankan ya, dan file server, dia berjalan di port 66660000. Nah, sekarang kita jalankan di sini. Nah, di klien sendiri akan ada contoh implementasi dari protokol tadi, bagaimana klien ini mengakses ke file server dengan menerapkan protokol yang tadi. Sebagai contoh adalah remote list ya, ngelis ke ini,
Nah, kalau kita ingin nge-list, maka sebenarnya kita hanya tinggal mengirimkan string list saja ke dalam soket yang dibuat ke server tadi. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita merepresentasikan, bagaimana kita memproses respon. Jadi hasil itu adalah hasil dari pengiriman string ini ke server. Nah, sekarang bagaimana kita merespon hasilnya. Jadi jika hasil sama dengan oke, maka kita cetak daftar file dan seterusnya. True, gitu ya, true dan seterusnya. Jadi seperti ini. Hasilnya, kalau jika tidak hasil status tidak oke, maka langsung print gagal. Nah, coba kita jalankan port 6666 ya, jalankan aja. Nah, ini adalah setelah diproses mengeluarkan model seperti ini. Nah, kemudian yang get, ya, kita coba lihat yang get. Untuk yang get itu sama juga. Kita juga akan melakukan get dengan file name. Jadi get file name, kemudian kita kirim command. Nah, kemudian hasilnya bagaimana kita merespon hasilnya. Jika oke, maka nama file akan bisa diambil dari hasil nama file, isi file bisa diambil dari ini, hasil data file. Nah, ini harus di bis64 decode sebelum bisa kita simpan ke dalam file. Nah, jadi ini adalah hasil dari mendecode dan kemudian kita tulis ke dalam file yang sebenarnya. Jadi coba kita jalankan, kita akan jalankan yang donal pp ya. Jadi setelah list kita jalankan yang donal pp. Nah, kan akan muncul di sini file namanya donal pp. Misalkan yang Pokichan tadi ya. Akan muncul file. Nah, ini Pokichan JPG. Misalkan kita akses yang RFC 2616 PDF. Akan muncul file ya agak besar, baru setelah itu muncul di sini. Nah, file hypertext transfer protocol. Nah, jadi itu adalah contoh implementasi dari klien ya, dari program klien. Ini harus ditanyakan. Ya, oke, kalau nggak ada pertanyaan, langsung ke tugas yang untuk minggu ini ya, bahwa minggu ini tugasnya kalian adalah mengimplementasikan ini di virtual machine, di simulator. Gitu. Jadi pertama adalah ada tugas merangkum. Nah, buatlah rangkuman perkuliahan dari pemrograman multithreaded ini, gunakan online text seperti yang minggu lalu dan bukan dokumen. Kemudian berikutnya adalah jalankan program server seperti dalam pembahasan yang tadi, tapi jalankan di dalam simulator ya, jalankan di simulator ini. Semua ini di simulator, jalankan di simulator semua. Jadi screenshot, capture dan sebagainya ini nanti jalankan di simulator, bukan di PyCharm ya, di simulator. Jadi mungkin programnya di PyCharm oke, tapi terapkan di simulator. Nah itu nanti akan menjadi dokumen dari ini. Jadi gambar-gambar yang di-capture harus diberikan dokumen deskripsi dan penjelasan dari gambar yang diberikan. Jadi coba buat. Nah, kemudian yang ini agak tricky, buatlah program klien yang dapat melakukan 100 request get dalam satu saat untuk mengakses Pokichan JPG. Kita lihat performan dari file kalian. Nah, untuk ini kalian bisa menerapkan konkurensi yang minggu lalu. Ya. Konkurensi yang minggu lalu, coba kita lihat yang di Prokjar 3 yang di sini. Mungkin bisa pakai single thread atau pakai multi thread atau pakai yang ini ya, yang apa namanya, proses pool ya, bisa seperti itu.
Nah, mungkin bisa pakai ini ya, bisa pakai yang minggu lalu. Jadi prosesnya adalah 100, coba ganti 100 dan mengakses ke fungsi, misalkan kalau fungsi klien tadi kan tinggal mengganti ini fungsinya dengan apa namanya, get yang tadi gitu, get file PokeGen yang tadi. Sekarang tinggal merubah ini aja. Jadi sebenarnya programnya sudah ada, tinggal kalian merubah fungsi yang akan digunakan untuk melakukan itu. Nah, itu coba kalian lakukan itu di simulator. Semua harus dilakukan di simulator. File simulatornya yang mana? Yang dari minggu yang lalu. Ya, arsitektur seperti yang minggu yang lalu. Nah, jadi kalau misalkan error karena kapasitas nggak cukup, silahkan di capture juga, nggak ada masalah. Nggak misalkan ada error di dalam kapasitas ya, memori nggak cukup atau apa, nggak apa-apa, di capture juga. Kayak gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Oke, saya kira tugasnya sudah jelas. Nanti jika masih kurang jelas, silakan bertanya ke asisten. Silakan bertanya ke asisten, Pak Os dan Jeremy. Tugasnya pun tidak, ya mungkin saya tidak menerapkan deadline seperti yang minggu lalu, Pak. Tidak ada deadline, teman. Nanti jika dibutuhkan ya tentu saja harus sudah siap gitu ya. Kalau nggak ada submissionnya tentu saja ya dilewati gitu penilaiannya. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya buka. Mungkin ada pertanyaan ini. Benar, ada pertanyaan? Oh ya, untuk sekarang mungkin belum ada Pak dari teman-teman. Oke, jadi ya baik kalau gitu mungkin nanti ya itu tugasnya dikerjakan, jangan ditunda, karena kalau ditunda pasti nanti ada yang kelewatan 1 atau 2, karena tugas ini nanti menjadi bagian penting dari penilaian yang akan dilakukan gitu ya. Jadi penilaiannya adalah dari tugas-tugas yang ada ini, jadi kalian harus rajin submit ya, rajin submit. Dan nanti juga akan ada tugas yang menerapkan protokol, tapi tidak sekarang, mungkin nanti setelah Lebaran gitu ya. Setelah Lebaran akan kita akan ada tugas seperti itu. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa saya cukupkan di sini. Ya, saya harapkan nanti kalian bisa kerjakan dan bisa terapkan di simulator dengan cepat. Dan saya harapkan kalian bisa mempelajari programnya secara lebih, ya dibaca sendiri programnya gitu ya. Jadi memang kuliah ini tidak hanya di pertemuan ini saja, tapi juga bagiannya adalah membaca program itu. Dan juga pattern atau pola pembuatan server ini akan kita gunakan di pertemuan-pertemuan berikutnya, tugas-tugas berikutnya di mata kuliah ini. Jadi untuk model pemrograman ini saya mengharuskan kalian untuk menggunakan
pola yang sudah diajarkan kemarin. Jadi jangan mengambil pola dari luar, jangan mengambil dari pola dari luar, karena ini ya pola dari luar mempunyai ya mungkin polanya sama, tapi stylenya berbeda. Nah, oleh karena itu khusus mata kuliah ini aja gunakan pattern ini, tidak menggunakan pattern yang lain. Oke, saya akhiri dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.